Puji Tuhan. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya mengawalinya dengan mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Saya percaya setiap kita pasti punya pengharapan yang baru di tahun yang baru. Namun saya tetap mengingatkan, setiap kita memiliki pengharapan yang baru, dasarnya adalah iman. Saya mau ngajak kita sebentar berdoa pagi ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu setiap hari Tuhan, yang itu menuntun kami, menerangi setiap jalan kami. Berfirmanlah Bapa, ambil alih pelayanan hamba-Mu hari ini, tanpa Engkau hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Engkau Allah yang tidak terbatas, mengerjakannya atas setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Pagi ini saya mau mengajak kita bersama-sama, karena ini masih suasana tahun baru, saya tergerak untuk menyampaikan hal yang penting, memulai dengan pikiran yang baru. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin saya bisa dibantu dengan PPT saya ya, boleh tim screen-nya, next. Bapak Ibu Saudara, perubahan itu dimulai dari pikiran ya. Setiap kita tentu ingin hidupnya berubah, apalagi di tahun yang baru. Kita semua pasti punya kerinduan untuk mengalami yang namanya perubahan. Tapi masalahnya yang sering terjadi, kita rindu berubah, tapi sering sekali kita masih menggunakan pikiran yang lama. Firman Tuhan mengajarkan hidup yang baru itu dimulai dari pikiran yang diperbaharui. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pola pikir kita hari-hari ini? Banyak orang mengawali tahun baru, pikirannya yang dipakai masih pikiran yang lama. Makanya tidak heran menyongsong tahun yang baru tidak memiliki semangat. Kenapa? Karena cara lama, pikiran yang lama, itu yang masih terus-menerus dikenakan. Oleh karena itu, kita hari ini bersama-sama belajar, bicara tentang pikiran. Ya, sekali lagi, perubahan sejati itu dimulai dari pikiran. Kalau kita rindu tahun yang baru ini mengalami perubahan hidup, tentu harus diawali dengan yang namanya perubahan pikiran. Mengapa pikiran itu penting? Next. Mengapa pikiran itu penting? Amsal 23, next. Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sekali lagi, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi, apa yang kita alami hari ini, hasil dari apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran itu Bapak Ibu sangat mempengaruhi sikap kita. Pikiran kita itu juga mempengaruhi perkataan kita. Dan juga pikiran kita itu mempengaruhi tindakan kita, bahkan keputusan hidup kita. Jadi arah hidup kita ini mengikuti arah pikiran. Sekali lagi, arah hidup kita itu mengikuti arah pikiran. Bapak Ibu sekali lagi, cara berpikir kita itu menentukan sikap. Jadi sikap kita hari ini itu hasil dari apa yang kita pikirkan. Dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita. Hidup kita hari ini itu buah dari hasil dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau cara berpikir kita benar, maka hidup kita itu akan benar.
Tapi kalau cara hidup kita salah, maka otomatis hidup kita akan salah. Ada orang melihat yang baik pun, ya, dia selalu aja melihat dari sudut pandang yang tidak baik. Ada orang melihat yang baik, tetapi dia selalu melihat dengan suara sudut pandang yang tidak baik. Jadi sebaik apapun orang itu di hadapannya, dia selalu lihat yang tidak baik. Makanya nggak heran Bapak Ibu, sering sekali kita mendengar sebenarnya tidak ada masalah dengan orang yang berhadapan dengan dia. Tapi sering sekali dia berpikir negatif. Makanya nggak heran, sebaik apapun Tuhan sama dia selalu lihat ada aja yang kurang baik. Makanya ketika dia menghadapi masalah, persoalan, dia selalu bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Sekali lagi, setiap kita itu punya sudut pandang. Dan sudut pandang setiap kita itu menentukan cara hidup kita masing-masing. Dan cara kita menanggapi hidup ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita tanggapi tentang hidup kita di awal tahun ini? Sekali lagi, setiap kita punya sudut pandang. Dan sudut pandang setiap kita menentukan cara hidup kita masing-masing. Dan cara kita menanggapi hidup ini. Jadi kalau kita memiliki cara berpikir yang benar, maka cara kita melihat masalah pun itu bisa jadi berkat dalam hidup kita. Tapi kalau kita memiliki cara berpikir yang tidak benar, ketika kita melihat masalah, itu pasti akan kita anggap menjadi bumerang dalam hidup kita. Saya jadi teringat cerita Paulus dan Silas. Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ya. Bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara. Perhatikan cara berpikir mereka. Mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tidak peduli dengan terali besi yang mengepung mereka. Ini luar biasa. Paulus dan Silas tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi. Mereka tetap memandang kepada Tuhan. Inilah yang disebut cara berpikir mereka benar. Sehingga masalah yang terjadi pun itu menjadi berkat dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita sama-sama belajar. Tadi saya katakan, mengapa pikiran itu penting? Karena seperti apa kita membuat perhitungan dalam diri kita, demikianlah kita. Jadi pikiran itu sangat mempengaruhi sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, dan keputusan hidup kita. Efesus 4 ayat 22. Saya tidak cantumkan ayat firman Tuhan, tapi saya akan bacakan. Dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi pikiran lama atau manusia lama kita, ciri-ciri pikiran lama itu sering sekali ya. Coba Bapak Ibu Saudara, kita ingat kembali tahun lalu, tahun 2025. Apa yang selalu kita pikirkan? Terkadang kita sering mengalami ketakutan, takut gagal, ketika kita menghadapi masalah bisnis kita, mengalami goncangan, kehilangan pekerjaan, apalagi saudara, kita mau memulai dengan sesuatu yang baru. Kita sering sekali dengan pikiran kita yang lama, padahal itu belum tentu terjadi. Makanya pikiran yang lama sering sekali itu memenuhi pikiran kita. Contohnya apa? Ciri-cirinya apa? Takut gagal, ya. Mencoba tahun yang baru ini mungkin ada di antara kita yang ingin mencoba usaha yang baru. Tapi pikiran kita masih pikiran yang lama, pikiran tahun lalu. Makanya nggak heran ketika kita memulainya, kita takut gagal. Lalu apalagi ciri-ciri pikiran lama atau manusia lama? Mudah marah, kecewa. Ya, kita gampang sekali marah. Ketika ada keadaan situasi, bahkan mungkin pasangan kita, anak kita tidak melakukan seperti yang kita pikirkan, kita gampang kecewa, kita marah, bahkan kita
mendiamkan, memendam. Bulan lalu saya masih mengingatkan setiap kita bahwa pengampunan itu bukan memendam, mendiamkan, ya. Dengan ilustrasi masih ingat, saya berharap teman-teman masih ingat ya. Bukan memendam, ya. Kita sering sekali pikiran lama itu masih memenuhi pikiran kita. Ketika ada sesuatu yang tidak cocok, kita memendam, mendiamkannya. Kita kecewa. Lalu apalagi ciri-ciri pikiran lama? Terikat masa lalu. Padahal kita sudah hidup tidak di masa lalu. Tapi pikiran kita selalu dipengaruhi oleh masa lalu kita. Lalu ciri-ciri pikiran lama yang lainnya adalah apa? Tidak berharga, merasa tidak berharga. Inilah yang sering sekali menghambat pertumbuhan rohani kita. Ya, takut gagal, mudah marah dan kecewa, terikat masa lalu, merasa tidak berharga. Inilah yang membuat sering sekali menghambat pertumbuhan rohani kita. Saya percaya semua kita pasti rindu bertumbuh secara rohani. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara, ada bagian kita yang harus kita tanggalkan. Pikiran lama atau manusia lama kita. Pikiran yang sering sekali dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, kekecewaan, ya. Masa lalu kita itu sering sekali kita jadikan yang menuntun hidup kita. Lalu apa? Kita merasa tidak berharga ketika kita menyampaikan pendapat, mungkin belum diterima, atau kita melakukan sesuatu, kita tidak diberi pujian atau ucapan terima kasih, kita langsung merasa tidak berharga. Inilah yang sering sekali membuat pertumbuhan rohani kita terhambat. Dampaknya apa? Dampak pikiran lama itu, ini yang sering sekali terjadi, Bapak Ibu. Mungkin ini hal yang sederhana, tapi coba kita evaluasi sejenak hidup kita. Dampak pikiran lama itu adalah sering sekali sulit bersyukur. Next slide ya. Sulit bersyukur. Lalu apalagi? Dampak pikiran lama itu sering sekali membuat kita mudah putus asa. Dan juga hubungan kita dengan sesama sering rusak. Kenapa? Karena kita gampang kecewa, marah. Ini yang membuat hubungan kita rusak. Bapak Ibu, ya. Lalu apa? Hidup kita tidak maksimal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita mengevaluasi hidup kita, kenapa ya hidup saya masih seperti ini terus, tidak mengalami yang namanya kemajuan atau pertumbuhan? Jangan-jangan pikiran kita yang memenjarakan kita, Bapak Ibu. Pikiran yang kita bangun, ada stronghold, ya. Pikiran-pikiran kita yang kita bangun, itu yang membuat kita tidak maksimal. Tuhan itu tidak mau kita hidup terikat oleh pola pikir lama. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita hidup terikat oleh pikiran lama. Makanya kalau kita sadar, pikiran lama itu membuat kita tidak maksimal, menghambat pertumbuhan rohani kita. Tadi saya katakan pikiran lama itu ciri-cirinya ya takut gagal, mudah marah, kecewa, terikat dengan masa lalu. Setiap kita punya masa lalu, tapi masalahnya apakah masa lalu itu kita mau jadikan batu lompatan atau batu sandungan? Itu keputusannya kembali kepada setiap kita. Tergantung kita lagi, cara berpikir kita lagi. Ada orang yang udah hidup di masa saat ini, tapi sering sekali hidupnya itu dikendalikan oleh masa lalunya. Masa lalunya yang gagal, masa lalunya yang penuh dengan luka. Sehingga hidupnya tidak maksimal, sehingga hidupnya tidak ngalamin yang namanya pertumbuhan. Merasa tidak dihargain, yang merasa ini memang bahaya, Bapak Ibu ya. Sama dengan merasa cantik. Ini yang merasa memang susah ya. Oleh karena itu, kita harus gantikan pikiran lama yang membuat kita sulit bersyukur, mudah putus asa ya. Hubungan kita sering sekali rusak oleh karena pikiran kita sendiri ya, karena gampang kecewa, marah ya. Sesama kompak, anggota kompak, ada sekali waktu mungkin perkataan teman kompak kita yang menurut kita menyinggung kita langsung marah, kecewa.
sehingga membuat hubungan rusak. Bapak Ibu Saudara, marah, kecewa tidak ada hubungannya dengan perkataan, perbuatan, dan sikap orang lain. Marah, kecewa itu adalah keputusan. Jadi kalau keputusan saya tidak marah, tidak kecewa sekalipun walaupun perkataan orang yang saya dengar itu tidak membangun saya tidak akan marah dan kecewa. Makanya kembali lagi dengan cara berpikir kita. Apa yang kita pikirkan menentukan tindakan kita. Apa yang kita pikirkan itu menentukan sikap kita. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita hidup terikat oleh pikiran, pola pikir lama. Makanya kita harus masuk kepada pikiran yang baru di dalam Kristus. Tahun baru, jangan sampai kita memasukinya dengan pikiran yang lama. Tahun yang baru, mari kita mengawalinya dengan pikiran yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan bersama-sama, yang baru sudah datang. Ini harus kita ingat. Bapak Ibu, kita ini memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ketika Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, ada sebuah identitas yang baru yang dikenakan atas hidup kita. Tapi masalahnya kita sering lupa kalau kita punya identitas baru, yaitu terang. Kita itu adalah anak Allah, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sering lupa kita ini punya identitas yang baru, makanya nggak heran. Pola pikir kita pun sering sekali mengenakan pola pikir lama. Tapi kalau kita sadar bahwa yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang, maka identitas baru itu harusnya kita kenakan. Nah, sehingga pola pikir kita juga baru. Ya, kita ini adalah anak Allah. Itu identitas kita. Saudara, banyak sekali orang Kristen tidak menyadari bahwa dia adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah, ahli warisnya. Identitas baru kita apa? Kita adalah orang-orang yang diampuni. Tapi banyak orang Kristen selalu hidupnya tertuduh. Ketika dia mengalami masalah, dia berpikir itu adalah sebuah hukuman. Karena hidupnya penuh dengan tuduhan, intimidasi. Padahal identitas saudara dan saya adalah orang yang sudah diampuni. Orang yang memiliki pengharapan. Ini yang harus kita selalu pikirkan Bapak Ibu. Pola pikir yang baru. Pola pikir yang baru itu berkata bahwa saya ini adalah anak Allah. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita sadar bahwa kita adalah anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah, kita tentu tidak akan takut, khawatir tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena status kita adalah anak. Ahli warisnya Tuhan. Status kita adalah orang yang diampuni. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saya mau lebih dalam lagi mengajak kita belajar bersama. Apa itu pikiran yang baru? Pikiran yang baru itu adalah pikiran, next slide, pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini pikiran kita itu selaras dengan firman Tuhan? Boleh dibantu dengan next slide berikutnya, tim screen. Ya, thank you. Ya, apa itu pikiran yang baru? Pikiran yang baru itu pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita sebentar mengevaluasi apa yang hari-hari ini sedang kita pikirkan. Dan yang kedua, apakah pikiran kita itu selaras dengan firman Tuhan? Pikiran yang baru itu adalah pikiran yang kita mengizinkan bahwa pikiran kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah hari-hari ini pikiran kita justru apa yang kita anggap benar itulah yang memimpin kita? Padahal bukan kebenaran, tapi pembenaran. Hati-hati. Ya. Sering sekali kita berpikir apa yang kita anggap benar. Padahal dasarnya bukan
firman Tuhan, tidak selaras dengan firman. Makanya sering sekali pembenaran-pembenaran yang ada, bukan kebenaran. Hati-hati. Ya, pikiran yang baru itu adalah pikiran yang berfokus pada kebenaran, bukan perasaan. Mari kita bedakan, ya. Kita sering sekali izinkan perasaan kita yang memimpin hidup kita, padahal itu bukan kebenaran. Makanya kita harus sadar, kita butuh firman Tuhan setiap hari. Kita butuh mendengar firman, kita butuh merenungkan firman, sehingga firman itulah yang senantiasa memimpin hidup kita, bukan perasaan. Jadi, pikiran yang baru itu bukan sekedar berpikir positif, tapi berpikir sesuai kebenaran firman. Sekali lagi, pikiran yang baru itu bukan sekedar berpikir positif, tetapi berpikir sesuai kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya mau ajak kita belajar langkah-langkah bagaimana kita memiliki pikiran yang baru. Yang pertama, langkah yang pertama, isi pikiran dengan firman. Isi pikiran dengan firman. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini lirik lagu yang kita semua tahu, teman-teman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tahu menyanyikannya. Kita tahu dengan lagu ini, bahkan kita bilang ini lagu sangat lama. Tapi kita lupa bahwa firman itulah yang menjadi terang bagi jalan kita. Jadi, langkah yang pertama, kalau kita mau memiliki pikiran yang baru, isi pikiran dengan firman. Hati-hati dengan berita-berita yang banyak sekali beredar. Bapak Ibu, TikTok, saya nggak bilang nggak boleh ngikutin TikTok, ya. Tidak. Hati-hati dengan berita-berita yang kita dengar, ya. Makanya Bapak Ibu, kita harus seimbang. Jangan sampai berita-berita dari dunia ini kita banyak dengar, tapi kita nggak isi pikiran kita dengan firman. Jadi firman itu adalah terang. Hanya firman yang bisa membersihkan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ini cenderung sering sekali berasumsi. Dan masalahnya asumsi negatif. Ketika kita melihat seseorang, kita punya asumsi. Ketika kita mendengarkan orang sedang mungkin menyampaikan kebenaran pun kita bisa punya asumsi. Makanya kita butuh firman. Firmanlah yang bisa membersihkan pikiran kita. Firmanlah yang bisa menuntun keputusan hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, pikiran kosong itu mudah sekali diisi oleh hal yang salah. Sekali lagi, kalau pikiran kita kosong, sering sekali diisi oleh pikiran-pikiran hal-hal yang salah. Makanya kita butuh firman Tuhan setiap hari yang itu menolong kita untuk menerangi jalan kita dan membersihkan pikiran kita. Langkah yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Tadi yang pertama, isi pikiran dengan firman. Yang kedua, ganti pikiran yang salah. Ganti. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini perlu sekali ditaklukkan pada Kristus, Bapak Ibu. Ya. Coba renungkan Bapak Ibu tahun 2025 yang lalu yang sudah kita lewati. Berapa banyak kita mengalami justru masalah penderitaan oleh karena
pikiran kita yang tidak ditawan kepada Kristus. Kita menganggap apa yang kita pikirkan itu benar, padahal bukan kebenaran. Dan kita coba melakukannya seperti apa yang kita pikirkan. Ternyata justru masalah yang datang. Justru itu membuat penderitaan. Makanya kita harus gantikan, taklukkan. Saya juga tahun 2025 yang lalu banyak sekali mengambil keputusan yang salah, yang saya anggap itu benar menurut pikiran saya. Tapi pertanyaannya selaras nggak dengan firman Tuhan? Makanya Bapak Ibu sekali lagi, pikiran-pikiran kita ini harus kita taklukkan kepada Kristus. Ya, makanya caranya bagaimana Bapak Ibu? Pikiran yang negatif, yang berkata sering, aku tuh nggak sanggup, aku tidak sanggup menjalaninya, aku tidak sanggup melewati masalah ini. Bapak Ibu, ganti dengan kebenaran. Apa firman Tuhan katakan? Bahwa di dalam Dia ada kekuatan. Ku cakap menanggung segala sesuatu. Makanya kita ganti dengan apa? Aku sanggup di dalam Kristus. Tahun 2026 ini, Bapak Ibu, mari kita gantikan firman Tuhan. Mari kita gantikan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau mungkin kita sedang mengalami pergumulan masalah, pikiran kita berkata, aku tidak sanggup. Ganti dengan kebenaran yang berkata, aku sanggup di dalam Kristus. Aku sanggup di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini yang menolong kita. Kalau kita rindu mengalami tahun ini Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong. Bapak Ibu, kita harus ganti pikiran kita dengan kebenaran firman. Tentu semua kita sepanjang tahun 2026 ini rindu terus mengalami Ebenezer, pertolongan Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Apa itu? Menggantikan pikiran kita dengan pikiran Kristus, menggantikannya dengan kebenaran. Bapak Ibu, saya diingatkan dengan firman Tuhan. Saya tidak siapkan di PPT saya, tapi saya diingatkan dengan Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada perintah dari Tuhan melalui firman-Nya. Pikirkanlah semuanya itu. Berarti yang Tuhan suruh kita pikirkan itu Filipi 4 ayat 8 aja. Jadi sepanjang tahun ini mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita memikirkan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita pikirkan. Filipi 4 ayat 8. Biar ini menjadi ayat pegangan kita sepanjang tahun ini. Karena sering sekali di tahun 2025, karena pikiran yang tidak Tuhan suruh kita pikirkan, yang membuat kita sering sekali justru mengalami penderitaan dan masalah. Jadi sekali lagi, Tuhan tuh suruh kita tuh pikirkan apa? Semua yang benar. Berarti yang tidak benar nggak perlu dipikirkan dong. Tapi kita suka kan cari masalah, kata orang Medan, yang nggak benar yang dipikirkan. Padahal firman Tuhan jelas berkata Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah itu. Ini kalimat perintah. Kata yang diakhirin lah itu kan perintah. Pikirkan apa? Firman Tuhan bilang semua yang benar. Berarti yang tidak benar nggak perlu dipikirkan. Lalu apa? Semua yang mulia. Tapi sering kan yang tidak mulia yang kita pikirkan. Semua yang adil. Tapi justru ketidakadilan yang kita pikirkan. Benar nggak? Makanya kita kecewa. Padahal nggak disuruh loh oleh firman Tuhan kita mikirkan yang tidak adil. Tapi kita pikirkan yang tidak adil yang disuruh. Pikirkan semua yang adil. Lalu apalagi? Semua yang suci. Pikirkan itu.
Tapi kita suka kan mikirkan yang tidak suci, yang kotor-kotor, kan kurang kerjaan itu namanya. Kalau saya bilang ya. Lalu apa dikatakan lagi? Semua yang manis, pikirkan itu. Tapi kita suka kan memikirkan perkataan-perkataan orang yang pahit. Makanya nggak heran, kita sering kepahitan. Orang yang kepahitan cenderung akan melukai orang lain. Padahal firman Tuhan suruh semua yang manis, bukan yang pahit yang perlu dipikirkan. Tapi kita bisa bertahun-tahun mikirkan yang pahit dari perkataan orang di sekitar kita. Mertua kita, pasangan kita, menantu kita, anak kita, siapa lagi? Teman kompak kita, pemimpin kita. Padahal nggak disuruh mikirkan yang pahit, tapi suka mikirin yang pahit. Lalu apalagi? Semua yang sedap didengar. Nah, Tuhan suruh kita mikirkan semua yang sedap didengar. Tapi kita suka kan mikirkan gosip orang. Gosip itu kan nggak sedap didengar. Hati-hati. Dan semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Ini yang Tuhan suruh kita pikirkan Bapak Ibu. Makanya, mari tahun 2026 ini, kita ganti pikiran kita taklukkan di dalam pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu Filipi 4 ayat 8. Ini yang perlu kita pikirkan. Langkah yang ketiga, saya lanjutkan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting sekali. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Berapa banyak kita yang mau tahun 2026 ini mengalami hidup dan damai sejahtera? Boleh teman-teman buat reaksi jempol ya. Berapa banyak teman-teman kita rindu tahun 2026 ini mengalami hidup bukan kematian ya. Dan justru mengalami damai sejahtera. Iya, mau banget ya. Benar. Saya juga mau. Gak mau ngalamin kematian secara rohani. Saya gak mau ngalamin gak tentram. Saya mau ngalamin damai sejahtera. Tiap pagi saya minta damai sejahtera Tuhan memenuhi pikiran saya. Ini penting. Ya. Makanya pikiran yang dipimpin roh itu menghasilkan hidup. Next slide. Pikiran yang dipimpin oleh roh itu menghasilkan hidup sekali lagi. Pikiran yang dipimpin oleh roh itu menghasilkan damai sejahtera. Jadi, teman-teman kalau kita rindu tahun 2026 ini, kita itu mengalami hidup damai sejahtera, izinkan pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sudah slide berikutnya ya. Mohon minta tolong dibantu. Ya. Kalau kita mau hidup, kita mengalami kehidupan di tahun 2026 ini. Pak Ibu, izinkan ya, pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita untuk berpikir benar setiap hari. Sekali lagi, Roh Kudus itu menolong kita untuk kita berpikir benar setiap hari. Hasil pikiran yang baru itu apa? Tentu kita semua rindu ini. Saya boleh dibantu dengan teman-teman tim screen? Saya udah slide yang berikutnya. Nah, ini dia. Hasil pikiran yang baru itu menghasilkan kehidupan kita lebih tenang. Tentu kita semua rindu tahun 2026 ini mengalami hidup damai sejahtera, tenang. Hidup tenang itu bukan berbicara kepemilikan. Oh, saya itu tenang kalau saya itu sudah punya uang sebanyak yang kita pikirkan. Oh, saya itu tenang kalau misalnya utang saya udah dibayar, lunas. Saya itu tenang kalau apa? Kita punya target-target. Ingat, ya. Ketenangan itu tidak diukur oleh kepemilikan. Karena sumber dari damai sejahtera itu adalah Kristus. Oleh karena itu,
Hasil pikiran baru itu hidup lebih tenang. Lalu apalagi? Sikap berubah. Jadi kalau pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus, pikiran kita itu Bapak Ibu, kita isi dengan firman, itu otomatis akan mengubah sikap kita. Banyak kekristenan hari-hari ini orang tidak tertarik dengan yang namanya kekristenan. Kenapa? Karena sikapnya nggak berubah. Di dalam rumah saja kita nggak ngalamin yang namanya perubahan. Tahun aja yang berganti, kalender aja yang berganti. Tapi lagu kita masih lagu lama. Aku masih seperti yang dulu, ya. Nah, lalu apalagi hasil pikiran yang baru? Perkataan kita membangun. Penting sekali pikiran kita ini diisi oleh firman. Penting sekali pikiran kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Tadi saya katakan, apa yang kita pikirkan itu menentukan sikap kita. Apa yang kita pikirkan menentukan apa? Perkataan kita. Jadi kalau ada orang perkataannya sering sekali meruntuhkan, bukan membangun, itu dari hasil apa yang dia pikirkan. Kalau yang dipikirkannya hal-hal yang buruk, negatif, makanya nggak heran. Perkataan yang keluar selalu negatif. Makanya kita harus isi terus pikiran kita dengan firman dan mengizinkan Roh Kudus yang pimpin pikiran kita. Supaya apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita itu membangun, bukan meruntuhkan. Lalu apalagi hasil pikiran yang baru? Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi pikiran baru menghasilkan hidup yang baru. Saya akhiri dengan setiap kita mari mengaplikasikan. Tanya diri kita, teman-teman semuanya, mari kita sejenak teduh di hadapan Tuhan. Tanya masing-masing diri kita, pikiran apa yang perlu aku barui tahun ini Tuhan? Apakah sering sekali pikiran dunia yang memenuhi pikiran kita? Itu yang membuat sering sekali kita justru banyak mengalami persoalan. Apa yang sering memenuhi pikiran kita? Perubahan itu dimulai dari hari ini. Oleh karena itu, mari sebentar kita merenungkan ini. Apa yang sering memenuhi pikiran kita? Tuhan rindu hidup kita mengalami pembaharuan. Dan pembaharuan itu dimulai dari pikiran. Pikiran yang baru membawa hidup yang baru. Tadi saya mengawali dengan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Dan saya akan tutup juga dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pagi ini setiap kita Tuhan ingatkan, untuk dalam mengawali tahun ini, jangan serupa dengan dunia ini. Untuk tidak serupa dengan dunia ini, kita harus mengalami pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, sehingga itu yang dapat menolong kita gampang membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Teman-teman, saya berdoa pagi ini untuk kita semua. Untuk setiap kita mengalami pembaharuan. Dan pembaharuan itu dimulai dari pikiran. Pikiran yang baru akan membawa hidup yang baru. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami dalam tahun yang baru ini mengawalinya dengan pikiran yang baru. Kami sering sekali rindu untuk mengalami perubahan hidup, tapi kami sering lupa untuk menggantikan pikiran yang lama kami kepada pikiran yang baru. Kami sadar pikiran-pikiran kami ini
sering sekali membuat justru kami mengalami banyak penderitaan dan persoalan. Karena kami mempertahankan apa yang kami pikirkan dan kami anggap itu kebenaran, padahal pembenaran. Kami mau bertobat dari pikiran kami yang salah. Cara kami memandang setiap masalah dan persoalan, cara kami memandang sesama kami. Kami sering sekali berasumsi, padahal belum tentu apa yang kami pikirkan itu terjadi. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Dan kami mau memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang mau kami pikirkan sepanjang tahun ini. Walaupun yang kami lihat, yang kami alami tidak seperti yang kami pikirkan. Tapi kami mau Tuhan, pikiran kami selaras dengan firman-Mu. Oleh karena itu, hari ini kami patahkan, kami hancurkan, kami taklukkan pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada kebenaran firman itu sendiri. Dan hari ini kami menggantikan pikiran kami dengan pikiran yang baru. Filipi 4 ayat 8 itulah yang kami pikirkan sepanjang tahun ini. Ingatkan kami terus dengan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap yang mendengar pagi ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, karena kami hidup bukan dari apa yang kami lihat lagi, tetapi kami mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara surgawi. Segala yang baik, itulah yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.